Ku sembah sujud kepadamu, Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Bapa, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Pagi ini saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat tahun baru. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang selama ini sudah setia bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, kita mau bersyukur karena kita boleh memulai tahun yang baru ini dengan beribadah kepada Tuhan. Saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyiapkan ibadah ini. Terima kasih untuk Pak Daniel yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang memainkan musik, menjadi singer, yang menata video dan audio. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Dan sebelum kita beribadah, mari kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Minggu besok tanggal 2 Januari 2022, kita kembali beribadah bersama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Tikyo dengan tema Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin. Dalam ibadah ini juga akan diadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah online, dapat mengambil roti dan anggur di gereja dengan menghubungi Evangelis Licu terlebih dahulu. Komunitas Pemuda Remaja tanggal 1 dan 2 Januari 2022 akan bergabung dengan ibadah tahun baru. Mulai tanggal 1 Januari, gereja kita akan menerima mahasiswa praktek 1 tahun dari saat, yaitu Bapak Suryanto. Gereja mengucapkan terima kasih pada saat yang telah mengutus, dan mengucapkan selamat datang serta selamat bersama-sama melayani kepada Bapak Suryanto. Tuhan Yesus memberkati. GKA Immanuel mengajak bersama-sama dengan Sinode GKA untuk mengumpulkan bantuan bagi korban bencana alam Gunung Semeru. Bantuan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja dengan menambahkan nominal Rp9. Contoh, Rp100.009. Demikian seluruh warta kita pagi hari ini teman-teman. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Kita bersyukur pada hari ini tanggal 1 Januari tahun 2022 kita boleh bersama-sama memulai tahun ini dengan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia, Juru Selamat, pemelihara hidup kita yang akan menyertai kita nanti juga sepanjang tahun ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdiri bersama-sama. Mazmur tahun baru kita. Kita ambil dari Mazmur nomor 117 ayat pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya.
ibadah tahun baru ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah ke atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan, betapa mulia Engkau Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi burung riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku terenyuh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya urus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh memulai tahun yang baru, hari yang baru ini, dengan bersama-sama datang kepadamu untuk menyembah, bersujud dan memuliakan Engkau, beribadah kepadamu. Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu jikalau kami hari ini boleh bersama-sama beribadah, memuliakan Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan yang sudah menuntun kami sepanjang tahun 2021 dan sekarang menyertai kami juga untuk memulai tahun 2022 ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sepanjang tahun yang lalu Tuhan menjaga keluarga kami. Terima kasih sepanjang tahun yang lalu Tuhan menolong kami melewati pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih sekalipun sepanjang tahun yang lalu kami menghadapi pandemi dan banyak bencana, Tuhan tetap memelihara sehingga pagi hari ini kami tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lebih lagi kami bersyukur karena sesungguhnya
Engkau sudah menuntun kami semua setia dalam iman mengikut Engkau. Bahkan Tuhan menambahkan saudara-saudara untuk bersekutu dengan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. Sekarang kami mau menatap ke depan ke tahun 2022 ini di dalam iman kami dan percaya kami kepadamu. Ya Tuhan, Engkau yang sudah menuntun kami, yang sudah menyertai kami. Kami tahu Engkau akan menopang kami juga untuk melewati tahun yang baru ini. Barangkali tidak selalu kami melewati hari-hari yang baik, tetapi satu hal yang kami tahu, kami akan melewatinya bersama Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan dari awal sampai akhir, kiranya renungan hati kami, kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Di tahun yang baru ini, mari kita menatap kepada Tuhan, pengasih jiwa kita. Sesungguhnya saudara-saudara, kalau kita melihat masa lalu, ada banyak hal yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan juga kepada Tuhan, bukan? Mari karena itu kita datang juga kepada Tuhan pagi hari ini dengan mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Kita merendahkan diri di hadapannya supaya kita boleh menikmati persekutuan dengan Dia, Juru Selamat kita, penuntun hidup kita itu. Kita menyanyikan pujian Yesus, sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini, mengakui juga bahwa kami ini adalah orang-orang yang bersalah kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Kami bersalah ketika kami menjalani hidup kami dengan cara kami sendiri, dengan pikiran kami sendiri, dan kami mengabaikan firman dan tuntunan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami bersalah ketika kami menyakiti orang-orang yang seharusnya kami kasihi, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan jemaat. Tuhan, ampunilah kami. Kami tahu banyak hal juga yang kami tidak tahu dan tidak kami sengaja sudah membuat saudara kami terluka. Tuhan, ampunilah kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu-lah yang akan menopang kami, supaya dalam segala kelemahan-kelemahan itu tetap kasih-Mu, karunia-Mu itu yang bekerja membuat segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh selalu mengingat akan pertolongan-Mu dan kami bersandar kepada pengampunan dan pimpinan-Mu. Kami mau juga mengingat orang-orang yang menyakiti hati kami. Kalau kami sudah Engkau ampuni, biar Engkau mengajar kami juga untuk mengampuni orang-orang yang melakukan apa yang menyakitkan hati kami. Biarlah kami dengan besar hati mengingat kami pun juga orang-orang yang bersalah. Ketika saudara kami bersalah kepada kami, biarlah kami tidak menjadi pahit hati, tetapi kasih yang daripada-Mu kiranya memberi kelegaan, memberikan kedamaian pada hati kami, supaya kami boleh mengasihi orang yang bersalah kepada kami.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami kepadamu, tuntunlah kami di jalan-Mu, pakailah hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, tuntunlah kami berjalan di dalam terang-Mu. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, berita anugerah pagi hari ini terambil dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita mohon ampun, sesungguhnya Dia sudah mengampuni kita. Sekarang mari kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Kiranya kita terus mencari Tuhan, mencari perkenanannya di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita sekarang bangkit berdiri bersama-sama. Bersama dengan gereja Tuhan, dari segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh penginjil Daniel Irot. Kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, Ku mau seperti-Mu, Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu.
muliakan nama-Mu. Glory, glory, hallelujah. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Haleluya, pujimu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, pujimu. Haleluya, Pujimu. Hallelujah, pujimu. Selamat tahun baru, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh adalah anugerah yang sangat besar kalau Tuhan boleh menolong kita memasuki tahun baru 2022. Ini pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 tahun di tahun 2021. Dan kita akan melihat terus kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan selama-lamanya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami sehingga kami boleh mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu, diteguhkan oleh firman-Mu, diperbaharui oleh firman-Mu, dan nama-Mu kami permuliakan seumur hidup kami, khususnya di tahun ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasannya. Biarlah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman boleh diubahkan, diberkati, dan diperbaharui oleh Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Hari ini tema kita tentang Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam Matius 1 ayat 21 demikian firman Tuhan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang itu kalau dia hidup, dia dilahirkan, tetapi dia tidak punya pengharapan di dalam hidup ini, maka dia akan mengutuki kenapa dia dilahirkan. Saudara, pengharapan itu begitu penting. Suatu waktu, saudara sekalian, ada kejadian, ada sebuah kapal selam yang tertabrak oleh kapal lain. Dan kemudian kapal selam itu rusak dan akhirnya turun ke bawah laut. Nah, waktu turun di bawah laut itu, anggota dari kapal selam itu berusaha mencari bantuan. Mereka memberikan pesan, mengirimkan pesan, tolong kami. Lalu kemudian saudara sekalian, kapal-kapal sangat banyak berusaha menolong. Ya, kapal-kapal berusaha menolong kapal selam ini. Dan mereka mengirimkan penyelam-penyelamnya untuk turun. Nah, saudara-saudara sekalian, waktu begitu genting sekali. Karena oksigen di dalam kapal selam itu makin lama makin sedikit. Dan para penyelam itu dari luar mencoba untuk menolong mereka. Nah, kemudian ada orang di dalam kapal selam yang dengan pakai morse ya, pakai ketukan ya, tok 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 gitu ya, tok tok tok. Yang isinya pertanyaannya adalah demikian. Apa kami masih ada pengharapan? Apa kami masih ada pengharapan buat kami? Ya, saudara sekalian, ceritanya memang berhenti di situ. Saudara, pengharapan ini begitu penting, saudara sekalian. Ketika saat ini kita mengalami kondisi pandemi, ya saudara sekalian, kita mengalami berbagai macam kesulitan. Kita mengalami berbagai macam pergumulan keuangan, pergumulan pekerjaan, pergumulan relasi. Kita mengalami, karena masa-masa sekarang ini kita mengalami pergumulan kehilangan iman, ya, pergumulan dengan kenapa ini semua terjadi. Apakah aku ada hari esok? Saudara sekalian, masa itu juga dialami oleh Maria. Ya, Maria yang waktu itu hamil bayi Yesus, di mana bayi itu adalah dari Roh Kudus. Pergumulan waktu itu adalah orang bisa menyalahkan dia, orang bisa merajam dia. Tapi Maria ini boleh punya pengharapan, saudara sekalian. Ya. Lalu kemudian saudara sekalian, pergumulan orang-orang yang ada di Israel waktu itu adalah mereka dijajah oleh Romawi. Mereka sangat merindukan adanya juru selamat, Mesias yang bisa menyelamatkan mereka
dari penjajahan Romawi. Mereka begitu menantikan. Saudara sekalian, Tuhan sebenarnya sudah mengirimkan Mesias itu, ya. Di dalam ayat yang ke-1 ayat 23, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara sekalian, kalau kita melihat saudara sekalian, waktu di dalam Yesaya 7 itu, Tuhan sudah mau mengatakan kepada umatnya Israel, aku menyertaimu, aku menyertaimu. Waktu itu ada raja yang diserang, ya, raja yang diserang dan dia ketakutan, dia mencari bantuan negara lain. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan bersandar kepada negara lain itu. Kamu cari Tuhan. Tapi raja itu, saudara sekalian, tidak mau mendengarkan. Raja itu bernama Raja Ahaz. Dia Raja Yehuda. Dia lebih mendengarkan yang lain daripada mendengarkan suara Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, Tuhan mengatakan bahwa akan lahir, akan diberikan kepadamu bayi Immanuel yang akan menolong dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tetap setia kepada rakyat Israel pada waktu itu. Immanuel waktu itu keluar, Tuhan mau memberikan makna, Tuhan tetap setia. Meskipun raja tidak setia, Raja Ahaz tidak setia, tapi Tuhan setia kepada bangsa Israel. Saudara, kesetiaan Tuhan itu terus dibawa ketika Tuhan menggenapi firman-Nya. Di dalam Matius 1 ayat yang ke-23 itu, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kristus lahir. Ini Immanuel yang di sini menggambarkan terang itu telah lahir. Firman itu menjadi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat saudara sekalian, Tuhan menyertai umatnya itu mulai di dalam perjanjian lama. Boleh digambarkan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan adanya tiang awan dan tiang api. Itu menggambarkan Tuhan melindungi umat Israel. Kemudian gambaran kemah Allah, kemah suci, itu juga gambaran Tuhan menyertai umat pilihan-Nya. Saudara sekalian, kita mau melihat saudara sekalian sampai kemudian terus sepanjang sejarah sampai Kristus hadir. Apa arti Immanuel saudara sekalian buat kita sekalian? Apa pengertian Immanuel ini? Saudara, Immanuel apakah berarti bahwa kalau Tuhan beserta kita, apa berarti maka tidak akan ada lagi persoalan, kesulitan, masalah, pergumulan dan penderitaan dalam hidup ini? Tidak, saudara sekalian. Ketika Kristus lahir pun, Kristus, ya, Yesus sebagai bayi yang kecil, dikejar-kejar untuk mau dibunuh oleh Raja Herodes. Saudara sekalian, kalau Allah beserta kita, berarti apakah berarti tidak ada lagi dosa, kejahatan? Segala hal menjadi seperti yang kita harapkan? Tidak. Bahwa ketika Allah beserta kita, tetap di dalam kondisi sulit, berat, di dalam realitas dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ada penderitaan, ada masalah,
ada hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kehadirannya itu saudara memberikan pengharapan. Sungguh saudara sekalian, kita sangat membutuhkan kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan pertolongannya, kita membutuhkan bimbingannya, dan kita membutuhkan semua berkat-Nya. Karena itu arti Immanuel, saudara sekalian, kita bisa belajar bahwa Allah itu mau memegang tangan kita, saudara sekalian. Ya, Allah memegang tangan kita. Allah memberikan pertolongannya, saudara sekalian, ketika Maria menghadapi kehamilan dari Tuhan. Dan Tuhan melindungi Maria melewati semuanya itu. Tuhan juga menolong ketika Herodes yang pada saat itu berkuasa ingin membunuh Yesus. Ketika Kristus datang untuk mati bagi kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, masalah manusia yang terbesar adalah masalah dosa. Di dalam menghadapi masalah dosa ini, saudara sekalian, Kristus datang, mati untuk kita. Kristus menyelamatkan kita dari kuasa dosa, dari hukuman dosa, dari rasa bersalah, kehancuran karena dosa ini, saudara sekalian. Saudara sekalian, bukankah akhirnya manusia yang berdosa ini adalah manusia yang tidak berdaya, dikuasai oleh dosa. Seperti orang itu dirantai oleh kuasa dosa, tidak bisa lepas. Dia ingin lepas, tapi dia tidak mampu. Saudara, ketika krisis demi krisis datang, masalah demi masalah datang, alangkah beruntungnya kita ketika kita mau menerima ajakan juru selamat yang ingin menggandeng tangan kita, yang ingin menyentuh kita, yang ingin menyelamatkan kita dari upah dosa, dari kuasa dosa, dari kehancuran akibat dosa. Saudara-saudara sekalian, kita diselamatkan dari dosa dan kita dibawa untuk menikmati kebahagiaan sejati, berdamai dengan Allah, mendapatkan sukacita, mendapatkan kemerdekaan, mengalami kemuliaannya, mengalami doa-doa yang dijawab, menjadi saksinya yang efektif, dan mendapatkan kepastian keselamatannya. Saudara, itulah yang Tuhan ingin tawarkan kepada kita. Ya, saudara, ada jabat tangan orang Indian kuno, ya saudara. Jabat tangannya adalah begini, ini tangan orang lain, ini tangan orang lain, saling menjabat, saudara sekalian. Nah, ketika saling menjabat ini, yang satu tangan manusia, ini tangan Allah, ini tangan manusia. Tangan manusia boleh tidak setia, tapi tangan Tuhan, saudara sekalian, tetap setia memegang kita. Dia tetap akan terus memegang kita, sampai kita juga memegangnya kembali. Itulah saudara sekalian, Tuhan yang mau menyentuh kita, memeluk kita. Tuhan yang mau bersama dengan kita. Ya saudara sekalian, seperti seorang ayah yang membawa anaknya melewati badai yang menakutkan. Lewat jembatan, lalu kemudian anak itu melihat ayahnya, dia tenang. Karena ayahnya juga tenang, saudara sekalian. Badai itu bisa dilewati, ya, badai yang menakutkan bisa dilewati. Si anak itu, dia melihat ayahnya, memandang mukanya, wajahnya, dia tenang. Dia mungkin juga melihat, ini menakutkan ya, tapi dia melihat ayahnya, dia bisa mengatasi ketakutannya. Seperti itulah saudara-saudara, ketika kita melewati jembatan kehidupan ini, ketika kita boleh dipegang oleh Bapa Surgawi kita bersama dengan Kristus,
di dalam pelukannya, di dalam pegangan tangannya, kita aman. Saudara sekalian, suatu waktu saudara sekalian, penggambaran yang lain adalah ada seorang anak SMA yang dituduh mencuri karena dia memang anak yang dari keluarga yang bermasalah, kurang perhatian. Suatu waktu papanya dipanggil karena anak ini dituduh mencuri, lalu kemudian anak-anak yang lain itu menuduhnya ya pencuri. Tapi ayahnya itu memeluk anak ini saudara sekalian ya, melewati kerumunan teman-teman SMA anak itu ya, kemudian sampai ke rumah. Nah itulah penggambaran saudara Kristus yang mengasihi kita. Dia sudah mati untuk menanggung dosa kita, menanggung hukuman dosa kita, supaya kita tidak lagi dihukum, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh harta surgawi dan penyertaannya, pegangannya itu selama-lamanya. Satu kali kita menjadi anak Allah, saudara-saudara sekalian, selama-lamanya kita boleh menjadi anaknya. Karena Tuhan menjamin dengan Roh Kudus diberikan di dalam hati kita sebagai jaminan bahwa kamu adalah milikku, kamu adalah anakku. Ya, saudara, yang berikutnya saudara sekalian adalah hal yang bodoh dan sangat menakutkan. Ketika hidup kita ini kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak memiliki Kristus di dalam hati kita. Itu saudara sekalian, ketika kita memilih untuk kita menentang Allah dan Allah menentang kita dan melawan kita, itu ibaratnya saudara kapal besar, kita yang memiliki kapal besar sekalipun dengan kehebatan apapun, kita mau tabrakkan ke gunung es seperti kapal Titanic, ya pasti kapal itu akan roboh, akan tenggelam, saudara-saudara sekalian. Demikianlah hidup kita kalau kita tidak memiliki Kristus dalam hidupan ini. Tapi kita kalau memiliki Kristus, saudara-saudara sekalian, kita berada di tangan yang benar, seperti seorang ayah yang akan menuntun kita melewati jembatan kehidupan ini. Maukah saudara dipegang tanganmu oleh Kristus? Yang berikutnya saudara, arti Immanuel adalah Allah mau berkata-kata kepada kita melalui firman-Nya. Saudara, di dalam perjanjian lama Allah menyertai umatnya dengan Dia memberikan firman. Itulah bentuk penyertaan Allah. Dan sampai sekarang saudara sekalian, Allah menyertai kita dan Allah mau berkata-kata kepada kita melalui firman-Nya. Immanuel berarti Tuhan besertaku, artinya Tuhan mau mengajak aku berbicara, Tuhan mau berkata-kata kepadaku senantiasa, dan firman Tuhan ini, saudara sekalian, ya adalah anugerah. Firman Tuhan ini adalah kasih karunia. Firman ini adalah surat cintanya kepada kita. Sehingga ketika kita membacanya, kita bisa mengetahui betapa kayanya kita di dalam Kristus. Betapa Allah menyertai umatnya sampai sekarang dan seterusnya. Firman-Nya itu boleh menjadi terang, mendidik kita, mengubah hidup kita, memberikan kualitas buat hidup kita. Firman-Nya juga menolong kita boleh melayani dengan lebih baik. Saudara-saudara sekalian, Martin Luther itu berkata, saudara-saudara sekalian, bahwa firman Allah ini punya kaki, dapat mengejar kita, punya tangan, dapat memegang kita. Saudara, firman Allah memberikan kita hikmat, saudara sekalian. Hikmat mengenai diri kita, mengenai Allah, mengenai kehidupan, mengenai orang lain. Firman Allah yang menimbulkan iman di dalam hati kita. Dan melalui firman Allah itu kita dapat mengerti, saudara, masa yang akan datang. Rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ketika kita nanti masuk di dalam kekekalan,
Allah menjadi Allah kita menjadi umatnya, kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Saudara-saudara, betapa berbahagia saudara-saudara ketika Allah seperti sebuah pasangan kekasih, saudara sekalian. Kekasih itu ingin menyatakan isi hati kepada kita. Ya, seorang kekasih ingin menyatakan isi hatinya kepada kekasihnya yang lain. Saling bertukar pikiran. Mereka bisa berjam-jam. Ya, saya melihat kalau orang satu dengan yang lain sudah jatuh cinta, saudara sekalian, orang bisa telepon berjam-jam, tidak capek. Meskipun mungkin kuping panas, tapi mereka tetap bisa lama-lama. Ya, saudara-saudara, dampaknya saudara-saudara ketika kita bergaul dengan firman Allah, kita bergaul dengan orang-orang yang mencintai firman-Nya juga. Karena kita bisa mendengarkan firman-Nya di setiap kebaktian, di setiap saat teduh, di dalam setiap pembacaan Alkitab, di saat kita mendengar radio, mendengar firman Tuhan di mobil dan seterusnya. Ketika kita banyak bergaul dengan firman, saudara-saudara sekalian, seperti air saudara sekalian, ya, botol air yang kalau itu ada sebuah gelas yang kosong, yang satu gelas ini adalah kotor, air kotor, kemudian air ini ditumpahkan terus ke dalam gelas yang kotor itu saudara sekalian, maka air yang kotor itu akan keluar dan air yang bersih akan masuk di dalam. Seperti itulah saudara gambaran kehidupan Allah yang Immanuel. Allah yang ingin hidup kita ini dipenuhi oleh firman-Nya, sehingga sukacitanya yang mengalir dalam hidup kita. Kebaikan Allah yang keluar dalam hidup kita kepada orang lain. Tumpahan kasih sayang yang kita terima dari Allah itu kita keluarkan kepada orang lain, saudara sekalian. Kebenaran-kebenaran yang melimpah itu akan keluar kepada orang-orang lain. Kita bisa memberikan nasihat, kita bisa memberikan perhatian kepada orang lain. Kita bisa memberikan berkat-berkat kepada orang lain, karena kita juga dilimpahi dan kita akhirnya bisa dari kelimpahan yang kita terima itu, kelimpahan itu kita bagikan kepada orang lain. Apakah saudara mau menerima Allah Immanuel yang memanggil kita untuk bercakap-cakap dengan Dia melalui firman-Nya? Saudara, yang ketiga saudara sekalian, yang terakhir adalah Allah menghargai kita. Allah yang Immanuel adalah Allah yang menghargai kita. Bagaimana demikian? Saudara kita, siapakah kita manusia ini saudara sekalian? Siapakah kita ini saudara sekalian? Kita hanyalah orang berdosa, hanyalah debu, tidak berarti apa-apa. Tapi Tuhan mau datang ke dunia, menjadi bayi yang kecil, bayi yang mungil, dan kemudian Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang kekal, konselor, ya, penasihat yang ajaib. Itu yang diberikan kepada kita saudara sekalian. Dia sangat menghargai kita. Dia rela mati disalibkan di atas kayu salib. Dengan kematiannya di atas kayu salib ini saudara, Dia mau mengatakan, kamu sangat berharga di mataku. Aku sudah membeli dengan darahku yang mahal. Engkau sangat berharga. Hidupmu sangat berharga, pendapat-pendapatmu, pemikiran-pemikiranmu, perasaanmu, tubuhmu, seluruh kehidupanmu, sudah aku tebus, engkau sangat berharga. Jangan menghina dirimu, jangan meremehkan dirimu, jangan membuang dirimu ke dalam dosa, dan hidupmu rusak, disia-siakan oleh dosa. Saudara sekalian, kematian Kristus di kayu salib saudara sekalian, adalah pengorbanan yang mahal. Dia membayarkan kita dengan darahnya. Saudara, kalau misalnya sebuah botol ini ada harganya berapa? Misalnya ya saudara sekalian berapa puluh ribu. Tapi bagaimana dengan diri kita? Ya, jas ini ada harganya. Tapi bagaimana dengan kita secara pribadi? Kita seharga berapa? Kita seharga dengan darah Yesus yang mati di atas kayu salib, yang tidak bisa
dibandingkan dengan seluruh dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan seluruh harta yang ada di dunia ini. Betapa mahalnya kita. Mari kita, saudara, Allah Immanuel itu Allah yang menghargai kita. Mari saudara sekalian, kita menerima karyanya, kehadirannya, sapaannya, undangannya untuk memegang dia, untuk menerimanya, untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, tanpa salib, hidup kita ini menjadi tetap kekurangan. Kita akan tidak memiliki pengampunan terhadap dosa, kita tidak memiliki kepastian keselamatan, kita tidak memiliki rumah di surga, kita tidak memiliki Roh Kudus, kita tidak memiliki hidup berkelimpahan, kita tidak menjadi anaknya, kita tidak memiliki pengampunan dosa, kita tidak memiliki kemenangan atas iblis dan maut, dan bahkan kita adalah tetap manusia lama selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian, ketika kita menerima Allah yang Immanuel itu memegang tangan kita, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau terima firman-Nya, menerima sapaannya, menerima suaranya, menerima kebenaran-kebenarannya. Bahkan kita mau menerima penghargaan dari Dia. Maka saudara, kita boleh mendapatkan pengampunan dosa. Kita boleh mendapatkan rumah di surga secara pasti, bukan mudah-mudahan. Kita boleh mendapatkan Roh Kudus-Nya yang terus memberikan karya-karya di dalam hidup ini. Kita boleh mendapat hidup berkelimpahan, menjadi anaknya. Dan kita boleh mendapat kemenangan atas dosa, iblis, dan maut. Dan kita dijadikan manusia baru, diberikan identitas yang baru. Itu semua, saudara, nilainya lebih mahal daripada harta di dunia ini. Saya mau mengatakan Yesus itu, mendapatkan Yesus, kita mendapatkan gunung emas, gunung permata. Bahkan kok bisa mengalahkan semuanya itu. Kalau ada yang bisa membuat perbandingan yang lebih dari itu, Kristus adalah demikian. Saudara sekalian, ada sebuah kisah yang saya dengar, saudara sekalian, kesaksian seorang ibu yang dia bukan agama Kristen pada mulanya. Suatu waktu dia itu seorang yang kaya, seorang yang sangat kaya sekali, sangat berhasil. Secara keuangan dia berlebih-lebih, sampai dia itu mau membangun tempat pembinaan yang sangat besar untuk agamanya. Tapi kemudian satu waktu usahanya itu jatuh, dia betul-betul jatuh miskin. Di dalam kondisi jatuh miskin itu betul-betul orang meninggalkan dia. Orang yang berhutang kepada dia, itu pun tidak mau membayar. Dia mau minta bantuan, orang menolaknya, orang meninggalkannya. Saudara sekalian, kemudian ibu itu, saudara sekalian, dia memiliki 4 anak yang masih kecil-kecil. Di dalam kondisi itu dia merasa putus asa. Dia sudah berdoa kepada apa yang ada di agamanya, dia merasa tidak ada jawaban. Kemudian sampai satu waktu itu di dalam keputusasaan, kekecewaannya itu, dia mau uangnya sisa 15.000, dia beli cairan serangga, saudara sekalian. Dia mau mengatakan saya ingin mati, tapi anak-anak ini juga harus ikut karena siapa yang akan menjaganya, itu pikiran yang dia miliki waktu itu. Nah, sampai satu malam, saudara sekalian, dia mau meminum cairan serangga itu, lampu dimatikan. Dia akan berikan dulu anak-anaknya, baru kemudian dia. Ternyata saudara sekalian, di dalam malam yang gelap itu, dia melihat cahaya. Dia melihat sesosok yang dia pernah lihat, sesosok yang sangat terang, seperti yang dia lihat, seperti yang ada di gambar-gambar pegawainya yang Kristen. Lalu dia berkata, ini kok Allahnya orang Kristen yang datang? Mana Allah saya?
Lalu kemudian akhirnya ada suara yang dia dengar, pergilah ke rumahku. Kemudian saudara sekalian, dari situ dia merasa timbul damai sejahtera. Kejadian itu berlalu dan dia mencari. Dan Tuhan mempertemukan saudara sekalian dia dengan orang-orang Kristen yang membimbing dia. Ya, dia memang dikecewakan oleh beberapa orang Kristen, tapi dia terus mencari, terus belajar, sampai akhirnya dia percaya Kristus. Dan tantangan yang dia hadapi saudara sekalian, keluarganya yang tahu, karena anak-anaknya yang dititipkan oleh dia di dalam keluarganya itu, kalau doa kok sudah bukan lagi doa seperti biasanya, kok doanya seperti doanya orang Kristen. Kemudian dia ditanya, kamu jadi Kristen ya? Kemudian kakaknya itu bawakan senjata, kamu harus mati ya. Kakaknya bawa senjata mau pukul dia, mau bunuh dia, dan di dalam kesempatan itu ternyata kakaknya terjatuh dan itu menjadi satu kesempatan dia punya 4 anak, 1 anaknya lagi tidur, 3 anaknya itu dibawa lari dan cepat-cepat pulang ke rumahnya yang di luar kota. Dan saudara sekalian, akhirnya pergumulan tidak berhenti di situ, anak yang keempat ditahan, tidak boleh didapatkan, dan akhirnya sampai ibu ini berjuang dengan perekonomian yang dari bawah, dia jual, dia dengan uang yang ada itu dia memang sudah berjualan susu sari kedelai dan semakin berkembang, Tuhan memberkati dan makin berkembang begitu. Dan akhirnya sampai satu waktu dia mendapatkan pendidikan dari hamba-hamba Tuhan, dia boleh dikuatkan iman Kristennya, dia dipanggil untuk bersaksi di mana-mana, dia punya YouTube, yang saya lihat ini adalah YouTube-nya. Nah saudara sekalian, itulah Allah Immanuel. Sampai satu waktu setelah belasan tahun dia ketemu anaknya yang keempat, dan anak-anaknya yang lain dapat kesempatan studi di luar negeri, ke Jerman, ada yang ke Rusia. Tuhan memelihara ibu ini. Dan saya juga percaya Tuhan Allah yang Immanuel juga memegang kita, mau mengundang kita untuk mau menyertai kita dan mau menolong kita di dalam menghadapi tahun yang baru. Dia adalah Allah yang beserta kita, memegang kita. Dia Allah yang mau mengajak dialog sepanjang tahun ini. Dia yang Allah yang mau menghargai kita. Mari saudara sekalian, di dalam tahun yang baru ini, kita punya semangat baru, kita boleh melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki, kita boleh berjalan dengan percaya Tuhan beserta dengan kita. Maukah saudara menerima tawaran Allah Immanuel yang ingin memegang tangan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia selamanya, berdialog dekat dengan Dia, dan menerima penghargaan-penghargaan dari Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau Tuhan menerima tawaran Tuhan untuk kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kami dipegang oleh tangan Tuhan sepanjang tahun ini khususnya, dan untuk selama-lamanya. Kami mau juga diisi oleh firman-Mu Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, yang berkata-kata melalui firman-Mu, yang memberitahu kami akan gambaran akan masa depan kami indah bersama dengan Tuhan, di dunia ini maupun di surga nanti. Karena Tuhan tidak pernah melepaskan tangan Tuhan buat kami. Terima kasih Engkau menghargai kami dengan karya kematian-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami boleh menghargai pelayanan-pelayanan kami, menghargai hidup kami, menghargai seluruh keberadaan kami persembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, melayakkannya, dan membawanya sebagai persembahan yang berbau harum bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Di dalam segala kelemahan, kekurangan kami, biar Tuhan terus bekerja mengubah kehidupan kami.
Berkati kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan memberkati kita semuanya. Demikianlah saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang indah. Biarlah sekarang kita bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita melakukan firman Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Dia, menaruh iman kepada Dia yang akan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan hidup kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, sebagai pujian respon dari firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Aku Percaya Kepadanya. Sementara kita menyanyi, saudara-saudara yang ingin berikan persembahan bisa mentransfer persembahan saudara di rekening gereja yang tertera di layar kaca saudara. Atau saudara-saudara boleh mengumpulkan persembahan di rumah, dan pada waktu yang akan datang, kalau saudara sudah bisa ke gereja, saudara boleh membawanya dan menyerahkannya ke rumah Tuhan. Mari sekarang kita merespon firman Tuhan dengan nyanyikan pujian Aku Percaya Padanya. Percaya padanya, tempuh hidupku. Percaya padanya dan memuji Dia. Walau atau cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Kalau sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Mari atap cuaca gelap, beratlah langkahku. Asal percaya Tuhan, Dia pasti tolong. Padanya di jalan sepi, percaya padanya, lalu ikut Dia. Meskipun tidak lesu susah hatiku, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Dia pemanduku, kawan yang setia, Dia di sisiku, Dia besertaku. Meskipun letih dan lesu susah hatiku, asal percaya Tuhan, asal percaya Tuhan, asal percaya Tuhan, Dia besertaku. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkaulah penuntun hidup kami. Tuhan, terima kasih kami boleh membawa persembahan kami juga pada pagi hari ini kepadamu. Terimalah Tuhan, dan kiranya Engkau akan memakainya untuk membawa kebaikan bagi banyak orang yang dilayani di GKA Immanuel. Tuhan berkati para majelis dan saudara-saudara yang memanfaatkannya, supaya sungguh boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Mohon Tuhan Engkau memberikan penyertaan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa, mohon Tuhan akan menuntun bangsa dan negara kami boleh melewati tahun 2022 ini dengan kekuatan dan tuntunan daripada Tuhan. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan para menteri, Tuhan kiranya memberikan hikmat dan bijaksana mereka, sehingga mereka boleh menghadapi pergumulan-pergumulan sepanjang tahun nanti dengan pertolongan dan kekuatan-Mu. Demikian juga untuk Panglima Keamanan di negara kami. Mohon Tuhan akan berkati sehingga mereka boleh menjaga keamanan negara ini dengan
baik. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di mana-mana tempat. Tuhan berkatilah kami supaya di tahun 2022 ini Engkau bekerja dengan lebih hebat lagi di tengah-tengah gerejamu. Tuhan mempersatukan kami dan Tuhan menuntun kami untuk membawa terang-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Jadikan kami berkat, jadikan kami pembawa terang Injil, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan seluruh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GKA Immanuel, kami berdoa secara khusus untuk rekan-rekan majelis, para pengurus yang pada minggu yang lalu sudah diteguhkan. Tuhan berkatilah kami, supaya oleh tuntunan-Mu lah kami bisa menyelesaikan semua program-program yang sudah kami buat. Ya Tuhan, jikalau ada yang salah, ada yang kurang, Tuhanlah kiranya dengan kuasa-Mu akan memberitahukan kami dan menuntun kami supaya kami boleh berjalan di dalam apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk diri kami masing-masing. Tuhan, tuntunlah kami melewati tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu satu hal yang pasti, Engkaulah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang akan menyertai kami, menopang kami sepanjang jalan. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan kiranya juga memberkati kami, dan biarlah hari ini, di tahun yang baru ini, kami boleh bersama-sama merasakan sukacita, barangkali dengan keluarga kami, dengan orang-orang terdekat kami boleh merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang lalu, dan mengharapkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan berkati kami dan pertemukan kami kembali dalam ibadah pada hari Minggu besok. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari kita mengakhiri ibadah kita ini dengan berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menuntun saudara-saudara supaya engkau melewati tahun yang baru ini dengan kuasanya, penyertaannya, dan kiranya hidupmu menjadi berkat bagi sesamamu, dan kiranya hidupmu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kiranya saudara-saudara engkau menemukan sukacitamu di dalam mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, saat teduh kebaktian selesai. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.
Hidup ini kita terima hanya oleh anugerah Tuhan. Kita seharusnya binasa, tapi Yesus telah datang, Dia mati menggantikan kita hanya oleh karena kasih-Nya. Anugerahnya yang telah menyelamatkan, anugerahnya yang akan memampukan, anugerahnya yang akan menguatkan kita untuk melayaninya. Sekarang dengarlah panggilannya, serahkan hidup melayaninya. Walau tak berarti yang kita beri, tapi Yesus berjanji Dia akan memberkati yang kita serahkan sepenuh hati. Anugerahnya yang telah menyelamatkan, anugerahnya yang akan memampukan, anugerahnya yang akan menguatkan kita untuk melayaninya. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, pasti Tuhan memelihara engkau sepanjang